Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Audiara Naswandini dari kelas 3 D4 Teknik Informatika dengan NPM 714220020. Di video kali ini kita akan bakal bahas topik yang lagi super panas di dunia teknologi, yaitu mengenai model bahasa besar atau yang sering kita dengar sebagai LLM, yaitu Large Language Model, seperti ChatGPT, GPT versi 4 dan teman-temannya. Dan gak cuma itu, kita juga bakal praktek langsung menggunakan model ini. Yuk langsung kita mulai. Apa itu Large Language Model atau LLM? Yaitu model AI yang dilatih dengan biliran kata dari internet. Tugas utamanya memahami dan menghasilkan teks seperti manusia. Contoh tugasnya dapat menjawab pertanyaan, membuat ringkasan, bikin puisi, dan juga bahkan bisa bantu kamu untuk buat ngoding. Selanjutnya, kenapa disebut model bahasa besar? Dia disebut model bahasa besar karena yang pertama yaitu jumlah parameternya yang sangat besar. Contohnya pada GPT versi 3 itu sebanyak 175 miliar parameter. Kemudian dilatih dengan korpus teks sangat masif, contohnya yaitu Common Crawl, kemudian Wikipedia dan sebagainya. Dan semakin besar model, maka semakin kuat dalam memahami sebuah konteks. Kemudian model ini bekerja dengan cara menebak kata berikutnya berdasarkan konteks sebelumnya. Kemudian, bagaimana cara kerja LLM? Misalnya inputnya adalah the quick brown fox, output yang diprediksi adalah jams. Model memproses token demi token, satu kata atau subkata, kemudian menggunakan probabilitas tertinggi untuk menentukan kata selanjutnya. Arsitektur transformernya, nah LLM ini bisa jadi sehebat itu karena mereka menggunakan arsitektur bernama transformer. Transformer ini adalah kerangka kerja deep learning yang dibuat oleh Google pada tahun 2017 lewat paper yang berjudul Attention is All You Need. Ada dua komponen utamanya, yaitu ada encoder dan decoder. Encoder itu untuk memahami input, sedangkan decoder untuk menghasilkan sebuah output. Kemudian ada juga yang namanya positional encoding, supaya model tahu urutan kata. Kemudian ada juga yang namanya attention mechanism, yaitu fokus ke bagian yang penting dari kalimat saat menulis ataupun memahami. Kunci kehebatan transformer atau attention yaitu fokus pada bagian penting saat membuat prediksi, kemudian mampu memahami hubungan antar kata meskipun berjauhan, lebih akurat dari RNN atau LSTM, kemudian bisa paralel atau prosesnya lebih cepat. Kemudian mari kita praktek. Yang pertama kita akan melakukan instalasi library terlebih dahulu. Setelah itu kita akan melakukan impor pustaka dari Hugging Face Transformer. Kemudian kita akan menggunakan model GPT versi 2. Kemudian masukkan prompt-nya atau inputkan tesnya. Di sini saya memasukkan prompt-nya yaitu what is artificial intelligence. Kemudian lakukan tokenisasi input, yaitu mengubah teks jadi angka yang bisa diproses oleh model. Kemudian mengenerate atau menghasilkan teks lanjutan dari sebuah prompt. Di sini maksimal new tokens-nya itu adalah 50. Kemudian ini sampling-nya agar lebih kreatif, temperaturnya 0,8, kemudian hanya mengambil 50 token dengan probabilitas yang paling tertinggi. Kemudian yang di sini yaitu mengurangi kecenderungan model mengulang. Selanjutnya akan dilakukan dekode hasil output, yaitu ubah angka menjadi teks kembali. Nah, yang terakhir yaitu melakukan hasilnya atau melakukan print hasilnya. Nah, di sini adalah hasilnya. Kenapa menggunakan GPT versi 2? Saya menggunakan GPT versi 2 karena model ini terbuka dan bisa langsung dipakai di Google Colab tanpa login
atau akses tambahan. GPT versi 2 ini ideal untuk belajar bagaimana model bahasa besar bekerja seperti memprediksi token berikutnya. Tapi karena model ini tidak dilatih untuk menjawab pertanyaan dan tidak paham dengan bahasa Indonesia, jawabannya kadang melenceng ataupun bercampur dengan bahasa Inggris. Ini normal dan sesuai dengan cara GPT versi 2 itu dirancang. Selanjutnya yaitu opsi dan parameter yang paling populer. Di sini ada parameter ini max underscore new tokens, dimana fungsi utamanya itu yaitu maksimal jumlah kata baru. Kemudian ada do underscore sample yaitu true untuk variasi output sampling. Kemudian temperatur ini yaitu untuk kontrol kreativitas output. Kemudian 6 underscore beams sama dengan 4 yaitu aktifkan beam search yaitu lebih akurat. Kemudian repetition underscore penalty yaitu untuk menghindari sebuah pengulangan. Kemudian tips saat menggunakan LLM yaitu menggunakan prompt yang jelas, role atau konten, role plus konten jika model chat. Kemudian atur max underscore new underscore tokens agar hasil tidak pendek. Kemudian menghindari padding di kanan. Kemudian cek format prompt yang sesuai dengan modelnya. Kesimpulannya, LLM itu memudahkan manusia dan mesin untuk berkomunikasi. Transformer yaitu pondasi dari GPT, ChatGPT dan sebagainya. Kemudian Hugging Face itu tempat eksplorasi ribuan model AI. Itulah tadi presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.